Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Raisel Cooking. Sudah lama sekali ya, saya sekarang udah jarang upload video karena memang saya sibuk di warung. Oke, kali ini saya akan buat donat untuk dijual satuan di warung kopi Donat Raisel. Oke, simak aja videonya sampai selesai, jangan di skip. Semoga bermanfaat, semoga juga dapat menginspirasi. Lanjut aja ke cara pembuatannya. Di sini sudah saya timbang 500 gram tepung protein tinggi cakra kembar, kemudian tambahkan 60 gram gula pasir, masukkan 40 gram susu bubuk, ini saya pakai susu Denkau, 6 gram ragi instan, 2 gram bread improver. Untuk ragi saya pakai Saf instan, untuk bread improver saya pakai Bakrin Plus. Oke, diaduk dulu semua bahan kering hingga tercampur rata. Kemudian masukkan 4 kuning telur. Untuk kuning telurnya saya timbang ya seberat 75 gram. Lalu ditambah susu cair hingga total 320 gram. Untuk bahan cairnya telur dan susu itu 320 gram. Jadi kalau misalkan telurnya 75 gram berarti sekurangnya itu susu cair. Kemudian kalau misalkan telurnya itu ada 90 gram atau 80 gram berarti sisanya itu adalah susu cair. Nah oke, setelah diaduk kemudian ini kita mixer, gunakan kecepatan rendah di awal. Ini step by stepnya supaya menghasilkan donat yang empuk, lembut, seratnya halus. Jadi di awal gunakan kecepatan rendah. Nah kalau sudah setengah kali tambahkan 8 gram garam. Untuk lemaknya saya pakai butter 30 gram butter BOS, kemudian margarin 30 gram. Jadi total lemak 60 gram. Nah kenapa lemaknya saya campur? Karena supaya lebih balance ya rasanya. Jadi gurihnya dapat, wangi butternya juga dapat. Jadi rasanya tuh balance ya antara gurih, wangi. Jadi enak banget ya. Jadi ini yang membuat rasa donat kita itu jadi enak, harum butter. Oke, kemudian lanjut kita mixer lagi, masih menggunakan kecepatan rendah sampai lemaknya ini tercampur rata dengan adonan. Nah kenapa harus menggunakan kecepatan rendah lagi? Nah supaya adonannya itu tidak kaget. Jadi ini supaya nantinya dapat menghasilkan donat yang empuk, lembut, dan juga seratnya tuh halus. Tapi kalau misalkan kita langsung gunakan kecepatan tinggi, itu pengalaman saya sulit kalis ya adonannya. Kemudian dia juga sulit halus. Jadi adonannya teksturnya kasar. Makanya supaya donat kita hasilnya bagus, jadi lakukan mulai dari pengolahan bahan itu dengan baik supaya hasilnya juga baik dan bagus. Oke nih, kalau sudah tercampur rata, nah di sini kita naikkan aja kecepatan mixernya, sesuaikan dengan kecepatan mixer masing-masing. Kemudian cara mixer adonan supaya mixernya itu tidak patah atau tidak rusak, jadi ikutin aja arah mixer dan jangan ditekan-tekan ke bagian bawah supaya kerja mixer itu tidak berat. Nah kalau mixer kita arahkan ke kiri, putar baskomnya ke kanan. Sebaliknya ya, kalau mixernya kita arahkan ke kanan, jadi putar baskomnya tuh ke kiri. Oke, ini dinaikkan ya kecepatannya sampai benar-benar adonan ini kalis. Oke, setelah kalis lanjut aja kita akan potong timbang. Nah kalau misalkan khawatir adonan lengket, olesi aja tangan kita menggunakan minyak, kemudian tap-tap ke permukaan adonan. Oke, di sini saya akan timbang seberat 40 gram. Lanjut kita ke proses rounding. Untuk cara merounding bebas aja ya. Nah ini sedikit ditekan-tekan ya supaya lebih padat, supaya tidak ada rongga-rongga udara di dalam adonan. Nah kemudian ini dicubit-cubit lalu diputar-putar di telapak tangan. Atau bisa juga kalian lakukan rounding di bawah ya seperti ini. Sama ya seperti di telapak tangan, intinya diputar-putar. Mau di meja kerja ataupun di tangan sama aja. Oke, selanjutnya kalau sudah, nah bagian bawahnya kita lihat dan ini masih terbuka, kita cubit-cubit aja sampai rapat, sampai tidak ada lagi sambungan adonannya. Kemudian sebelum disusun di wadah, kita celupkan dulu ke tepung kering supaya permukaan adonan tetap lembab.
Oke, selanjutnya kita akan resting. Untuk waktu resting minimal 20 menit atau bisa juga disesuaikan dengan suhu udara di tempat masing-masing. Oke, sebelum dicetak kita celupkan dulu ke dalam tepung kering supaya tidak lengket. Nah, selanjutnya siapkan cetakan. Ini saya pakai cetakan kayu berdiameter 8 cm. Kemudian di sini akan saya pipihkan sampai benar-benar gepeng ya, karena niatnya ini mau bikin donat ceper. Supaya nanti hasilnya tuh lebar ya. Jadi tidak lagi yang menul-menul atau yang berwhitering tinggi. Jadi ini donatnya nanti akan ceper. Nah, ini ditekan-tekan aja, diratakan. Jangan sampai ada yang tinggi sebelah karena nanti hasilnya juga sama akan tinggi sebelah. Walaupun begitu, kadang saya juga suka ada aja yang masih tinggi sebelah. Emang sulit sih kalau kita mau benar-benar yang rata gitu ya, sama tingginya ya. Kadang-kadang sulit didapat. Oke, ini kita lubangi supaya tidak banyak adonan yang terbuang. Jadi saya lubanginya itu menggunakan spuit bagian ujungnya yang kecil, kemudian ini dilebarkan lubang tengahnya. Untuk besar kecil lubangnya sesuaikan aja dengan selera masing-masing. Oke, selanjutnya ini kita akan proofing. Nah, untuk waktu proofing pun tidak bisa dipatokin dengan waktu ya. Biasanya tuh menyesuaikan suhu udara di sekitar dan juga tergantung daripada karakter adonan. Nah, apalagi ini ditekannya tuh sampai penyet banget ya. Jadi otomatis waktu proofingnya agak lambat. Nah, untuk di video ini lamanya proofing ini di menit ke 90 saya buka dari tutup wadahnya. Nah, ini ditekan tidak meninggalkan jejak, artinya ini tidak over proofing ya. Saatnya kita panaskan minyak. Selagi kita panaskan minyak, biarkan donat ini terbuka dan kena angin ya, supaya nanti ketika digoreng donatnya tuh tidak lembab sehingga donatnya akan kokoh ya, sudah terkena angin gitu. Jadi tidak mudah penyok artinya. Oke, ini kalau sudah minyaknya benar-benar panas, kita tinggal goreng aja donatnya. Untuk panaskan minyak seperti biasa, gunakan api kecil. Nah, kemudian gunakan juga jumlah minyaknya itu dalam jumlah yang banyak supaya donatnya ini tidak menyentuh dasar wajan sehingga nantinya akan memiliki tekanan yang tinggi sehingga nanti akan membentuk whitering kepada donatnya. Jadi donatnya itu akan mengembang lagi setelah digoreng, jadi dia akan mengembang dengan sempurna. Nah, di sini bisa lihat ya, whiteringnya tuh tidak yang tinggi banget ya. Jadi karena ini memang donatnya donat ceper. Oh ya, mohon maaf kalau misalkan backsoundnya ini rame banget karena saya isi suaranya itu di warung ya. Sedangkan warung itu di pinggir jalan, jadi sangat bising dengan suara kendaraan. Oke, ini sudah matang, kita angkat. Nah, sedikit dihentakkan supaya whiteringnya itu tidak merosot dan tetap kokoh. Ini bukan mitos ya, tapi memang benar ya. Saya sudah mencoba beberapa kali, tidak saya hentakkan, jadi whiteringnya tuh agak kisut gitu. Tapi memang nggak semua sih, paling ya salah satu atau ada dua atau satu gitu ya. Nah, kemudian keesokan harinya di warung itu lanjut saya topping donatnya. Di sini saya pakai coklat blok atau coklat batang atau DCC ya. Untuk merek yang saya gunakan merek Elmer. Ini cukup dipanaskan atau dilelehkannya itu di panci yang berisi air panas. Jadi tidak sambil dimasak ya. Jadi melelehkan coklatnya itu tidak dimasak di kompor walaupun dengan api kecil ya. Karena itu rentan menggumpal. Oke, setelah ngeset ini kita akan kemas menggunakan plastik OPP. Untuk plastik yang saya gunakan ukurannya 15 x 15. Jadi ini kita masukkan aja. Nah, ini bisa dijual satuan.
Jadi kenapa saya tuh sekarang jarang upload video, karena memang sibuk banget. Jadi saya tuh buka warung di pinggir jalan, warung kopi gitu. Niatnya sih pengen buka warung donat ya, tapi kita nggak boleh egois ya. Ternyata di tempat sekitar itu orang-orangnya lebih membutuhkan warkop. Yang tadinya di awal mau buka warung donat, akhirnya jadi warung kopi. Tapi tetap saya jual donat ya. Jadi ini warkop donat Raisel. Jadi warkopnya ke bawah, donatnya juga ke bawah. Nah makanya sekarang itu kenapa saya jarang upload. Jadi saya tuh sibuk di warung, karena pagi-pagi setelah sholat subuh saya tuh harus mempersiapkan untuk gorengan, untuk membuat gorengan maksudnya ya. Karena di warkop tentunya banyak dicari itu gorengan ya. Dan di sini saya buat ciri khas saya sendiri, buat goreng pisang yang crispy atau ada kremesannya ya, supaya punya khas sendiri gitu ya, berbeda dari tukang gorengan-gorengan yang lainnya. Tapi bukan pisang kremes seperti yang yang suka ada dijual di abang-abang ya, maksudnya pisang kepok gitu ya. Jadi saya tuh pisangnya buat pisang apa aja, tapi untuk kulitnya jadi ada kremesannya gitu ya. Jadi pisangnya tuh berbeda aja dari pisang goreng biasanya. Makanya saya tuh selalu sibuk. Jadi sudah bikin video tapi nggak sempet edit. Sudah edit kadang-kadang nggak sempet upload. Makanya sekarang ini saya jarang upload video. Jadi kendalanya di situ ya. Jadi seharian itu saya di warung sangat sibuk banget dari mulai pagi sampai sore. Karena setelah bikin gorengan, lanjut saya topping donat yang kemarin sore dibikin. Nah seperti ini ya. Ini donatnya dibikin kemarin sore, digorengnya tuh setelah maghrib. Kemudian di toppingnya tuh pagi atau sekitar sebelum duhur lah, setelah selesai bikin goreng-gorengan atau setelah senggang aja di warung ya. Nah ini sudah ada yang beli. Jadi donatnya bisa dijual satuan dan bisa juga dijual per box. Oke, sekian dulu videonya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.